Bapak Ibu, saudara kekasih dalam Tuhan, ya saudara. Di dalam Roma pasal 12 ayat 2, firman Tuhan berkata, "Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Saudara sekalian, dari sejak kanak-kanak dunia telah membentuk dan mengasuh kita. Itu sebabnya kita harus bebas, saudara. Kita harus dimerdekakan dari keadaan ini. Sekarang setelah kita mengenal Allah yang benar, mengenal Tuhan Yesus Kristus yang mempersiapkan kita untuk masuk di kerajaan-Nya, harus terjadi perubahan di dalam diri kita, saudara. Harus terjadi perubahan. Tentu ini sesuatu yang tidak mudah. Ini adalah sebuah perjuangan yang harus kita tempuh. Tentu bukan 1 bulan, tidak cukup 1-2 tahun, tetapi sepanjang hidup kita, agar suasana kerajaan sorga yang memenuhi hati kita itu, saudaraku, bisa terrealisasi. Itu sebabnya kita harus sungguh-sungguh menyediakan waktu setiap hari untuk dimuridkan. Karena itu adalah sebuah perintah Tuhan. Dalam Matius pasal 28 ayat 19, karena itu pergilah kamu jadikanlah semua murid. Harus menjadi murid, saudara. Dan ajar kepada mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Ini tidak bisa berlangsung hanya 1 bulan atau 1-2 tahun. Sepanjang hidup kita, saudara. Kalau Tuhan kehendaki kita 70 tahun, ya sampai 70 tahun itu proses pemuritan untuk melakukan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kalau Tuhan kehendaki 80 tahun, ya puji Tuhan. Kita tidak boleh berhenti, saudara, memberi diri untuk dimuridkan oleh Tuhan Yesus. Tentu Dia memakai hamba-hamba Tuhan yang dapat dipercayai untuk memuridkan setiap jemaat Tuhan. Dan itu terus berlangsung selama kita hidup, saudara. Jangan sampai berpikir masuk surga itu tanpa syarat. Yang penting percaya saja Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu dengan otomatis kita masuk surga. Asal percaya saja, dosa-dosa kita pasti sudah diampuni. Dengan percaya kepada Yesus, dengan matinya Dia di atas kayu salib, otomatis kita masuk surga. Ini adalah kesalahan, saudara. Tidak cukup sampai dengan kata percaya itu. Harus bersedia diubahkan, digarap oleh Tuhan setiap hari melalui peristiwa-peristiwa, sampai kita mengenakan kodrat ilahi. Sampai kita tidak memiliki kesempatan lagi atau memiliki gairah untuk berbuat salah atau berbuat dosa. Sampai kita memiliki ketepatan di dalam bertindak. Dari apa yang kita pikirkan setiap hari,
dan yang kita ucapkan melalui mulut bibir lidah kita dan yang kita lakukan, itu selalu sesuai dengan pikiran dan perasaan Allah. Ini baru benar, saudara. Dan rata-rata kita, saudara, belum sampai pada tingkat atau level itu. Sebagian besar kita masih banyak yang meleset. Memang secara moral umum, saudara, baik di pandangan mata manusia, tapi belum tentu di pandangan Allah. Orang-orang Yahudi, ya khususnya para imam-imam, ahli Taurat, orang Farisi itu kurang apa mereka? Termasuk Nikodemus sebagai guru pengajar Israel, kurang apa? Tapi Tuhan Yesus berkata, kalau kamu tidak dilahirkan dari air dan roh, kamu tidak bisa melihat kerajaan Allah. Kurang apa? Secara moral umum mereka baik. Tetapi ternyata, saudaraku, jiwa mereka belum bersih. Sebab itu tidak bisa dibersihkan jiwa seseorang itu yang telah dipenuhi dengan filosofi dunia ini, tidak bisa dibersihkan dengan agama yang dianutnya. Kecuali hanya firman. Firmanlah yang menyucikan, membersihkan semua kotoran-kotoran kenajisan di dalam pikiran manusia. Dari hati, coba baca ayat firman itu. Dari hati timbul segala pikiran jahat. Nah, manusia itu kan picik, licik. Bisa bersembunyi di balik agama. Bisa bersembunyi di balik bergereja. Bisa bersembunyi di balik persekutuan yang kelihatan mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan, tetapi sebenarnya hati mereka ini, saudara, belum bersih. Kita tidak bisa menipu Tuhan, saudara. Tuhan yang mengatakan bangsa ini memuji-muji aku, tapi hati mereka sesungguhnya jauh daripada. Kita harus terus berjuang untuk mencapai standar kesucian sebagai anak-anak Allah. Kalau tidak, saudara, kita tidak akan mungkin masuk di kerajaan surga. Tidak mungkin. Merajut kesucian itu harus kita kerjakan. Allah menyediakan sarana atau fasilitas untuk mencapai kesucian itu. Tapi kalau saudara tidak mempergunakan fasilitas itu, betapa menyesalnya. Dalam kitab Injil, ya saudara, atau di dalam Alkitab, kita menemukan seorang raja yang hendak melakukan sebuah pesta, atau seorang bangsawan yang sedang melakukan pesta perjamuan dengan memanggil para hamba-hambanya untuk menjalankan undangannya. Undangan pertama itu, saudara, mereka menolak karena penuh dengan berbagai kesibukan. Urus inilah, urus itu. Mereka menolak sehingga para hamba-hamba itu kembali kepada bangsawan tersebut dan memberi laporan bahwa undangan yang raja berikan tidak diindahkan. Maka sang raja tersebut berkata kepada hamba-hambanya, pergilah ke jalan-jalan, di perampatan-perampatan, undanglah siapa saja. Mau miskin kaya, mau jahat baik, undang semuanya. Ternyata, saudara, undangan itu mereka penuhi. Dan datanglah mereka yang diundang di perampatan-perampatan jalan. Masuklah mereka ke pesta perjamuan tersebut. Ternyata, saudara, salah seorang di antara undangan tersebut tidak mengenakan pakaian pesta. Maka marahlah raja tersebut. Dia memperhatikan dan melihat dan berkata, siapakah dia ini?
Dari mana dia datang? Akhirnya saudara ditangkap, diusir. Ini sebuah kemalasan. Dia tidak mau merajut pakaian pesta. Mestinya dia memberikan respon terhadap undangan tersebut dengan membeli pakaian, lalu datang ke tukang jahit buat pakaian pesta. Supaya dia layak masuk ke pesta tersebut sebagai undangan atau tamu eksklusif. Tapi dia tidak menghargai. Nah, banyak orang Kristen ingin masuk surga tapi tidak mau melakukan itu, saudara. Ngeri sekali, saudara. Itu sebabnya, saudara, kiranya firman yang kita dengar ini, saudara, menjadi sebuah peringatan kepada kita sekalian untuk kita sungguh-sungguh mempersiapkan diri. Ya,